wabarakatuh. Hello my happy students at Jen's Classes. Materi kita kali ini adalah kita akan ngebahas tentang TOEFL strategi, yaitu gimana menjawab soal reading yang menanyakan tentang vocabulary question. Yang sudah menonton video guessing meanings, maka guessing meaning yang kemarin bisa kita terapkan untuk menjawab soal vocabulary question di dalam konteks soal TOEFL. Nah, kita akan membahas apa itu vocabulary question dan bagaimana cara menjawabnya dengan menerapkan yang kemampuan guessing meaning yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, vocabulary question ini adalah pertanyaan yang menanyakan arti suatu kata di mana kita diminta untuk mencari kata yang berbeda dengan makna yang sama. Nah, tujuannya ini diujikan ke kita untuk melihat seberapa banyak kosakata yang kita miliki dalam konteks akademik. Ingat ya, kalau TOEFL itu akademik. Nah, kemudian si vocabulary question biasanya bentuk pertanyaan ada pakai what is the meaning, kemudian it is closest meaning to. Nah, itu biasanya pertanyaan yang akan menanyakan vocabulary question ini sendiri. Kemudian di mana kita bisa temukan jawabannya? Nah, jadi ini lebih gampang. Ini biasanya kalau dalam soal TOEFL disebutkan line berapa kata itu bisa kita temukan. Jadi kita tidak terlalu repot untuk mencarinya. Dan yang kedua, untuk bisa menemukannya, biasanya memang kita bisa menemukan makna kata itu bisa kita lihat di sekeliling kata tersebut. Maksudnya kalimat di mana kata itu berada. Jadi, kalaupun kita tidak tahu arti kata itu, jangan khawatir, jangan cemas, karena wacana ataupun teks sudah menyediakan informasi yang ada, bisa dalam bentuk konteks clue yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, konteks clue kita review kembali, ada yang namanya rewording, synonym, antonym, dan detail. Jadi, dia kasih detail-detail untuk bisa kita simpulkan kira-kira makna kata itu apa. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi kalau ketemu soal vocabulary question di dalam TOEFL, TOEFL items ya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus, kan udah kita lihat tuh pertanyaannya, wah ini berarti vocabulary question, kan ada misalnya it is closest meaning. Nah, berarti ini vocabulary question. Jadi yang pertama kita lakukan bukan nyari kata itu di wacana, tapi kita cek dulu optionnya. Jadi pastikan kita memang tahu arti kata yang ada di option. Jadi supaya tidak buang waktu. Minimal kita tahu 3 dari option tersebut artinya. Karena kan kita nyari sinonim nih ceritanya. Soalnya kalau kita cuma tahu 2 ataupun 1, misalnya kita cuma tahu A, B saja atau A saja, nah itu kemungkinan kita untuk betulnya itu kecil. Oke, jadi akan lebih bagus kita cek dulu optionnya. Jadi seandainya cuma tahu 2, saya sarankan sebaiknya di skip saja, kerjakan soal yang lebih mudah. Ini bukan berarti tidak dikerjakan ya. Kita akan melewatkan ini dulu untuk mengerjakan soal yang lebih mudah. Karena kalau cuma tahu 2 option atau 1 option, itu akan butuh waktu lebih lama bagi kita untuk menemukan jawabannya. Karena kan kita tebak-tebakan dan juga kemungkinan untuk benarnya juga kecil. Tapi setidaknya tahu 3 option yang kita tahu artinya, atau 4 semuanya itu bagus sekali, maka kita harus jawab. Oke, karena walaupun tidak tahu arti kata yang ditanyakan, kita bisa lihat di teks. Tapi kalau tidak tahu arti kata yang ada di option, itu kita nggak bisa lihat apa-apa selain tebak-tebakan. Jadi daripada tebak-tebakan dengan kemungkinan kita betul itu kecil, sebaiknya kita kerjakan soal lebih mudah. Tapi kalau 3 yang kita tahu, ya 1 itu bisa kita tebak-tebak, kayaknya mungkin tidak. Jadi kita fokus pada option yang kita tahu dulu, kita eliminasi dulu bahwa option yang kita tahu ini bukan itu sinonim dari kata yang ditanyakan. Jadi seandainya 3 option ini tidak, maka pasti jawabannya option yang kita tidak tahu. Jadi A, B, C ini kita tahu artinya nih, dan setelah kita cek bukan itu sinonimnya, maka pasti jawabannya delta. Tapi kalau cuma 2 option, ya yang 2-nya berarti kita gambling, 50-50 betulnya. Nah, itu yang harus tahu. Jadi kalau sudah pasti tahu optionnya artinya apa, baru kita temukan kata tersebut di dalam wacana, dan kemudian kita lihat konteks clue untuk membantu kita memahami arti kata tersebut. Dan eliminasi jawaban yang salahnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kita fokus pada yang kita tahu dulu, yang kita eliminasi. Jangan fokus pada yang kita tidak tahu, karena akan membuang waktu. Contohnya nih, nah ini pertanyaannya ya, kita cek dulu optionnya. Nah,
Ini kayaknya optionnya lumayan gampang nih, kita lihat ujungnya aja dulu, ada patterns lagi, action. Nah, ini kan lumayan gampang. Nah, berarti ini kita jawab juga. Kita lihat kata yang ditanyakan itu adalah behaviorism yang bisa kita temukan dalam paragraf di line 2. Nah, ini ada rewardingnya nih, pakai dashes. Katanya the belief that the role of the psychologist is to study observable behavior, katanya. Maka behaviorism, kita lihat ini kan ujungnya observable behavior, maka kemungkinan sama dengan Charlie. Ya udah, jawabannya Charlie. Next, kita lihat. Ini ada katanya positive reinforcement. Nah, ini mungkin tidak tahu yang Charlie kali ya. Nah, mungkin kalau Alpha, Bravo, Delta kayaknya itu termasuk populer kata-katanya, kata-kata yang umum. Nah, kita tidak tahu cuman Charlie aja, ini tetap kita lanjutkan karena kita tahu arti Alpha, Bravo, dan Delta. Nah, positive reinforcement, kata dalam paragraf, katanya positive reinforcement such as, ini S-nya kurang ya, contoh, ini dia ngasih detail nih, contohnya phrase, pujian, food, money, maka pasti jawabannya reward. Karena kalau gift kan bentuknya barang, bisanya cuma food sama money saja, dia tidak bisa merepresentasikan pujian. Kalau penalti udah jelas tuh hukuman ya, maka jawabannya Bravo. Nah, itu contoh dari konteks clue yang sudah kita pahami, kita pelajari di video sebelumnya. Next, nah coba kita lihat kalimat berikut, the barge headed across the lake. Kita tahunya cuma lake saja, danau. Nah, kira-kira yang ada di danau itu apa ya? Kita lihat pilihan jawabannya adalah about, maka jawabannya adalah about. Next, nah hati-hati dengan kata yang kita tahu artinya. Jadi gini, kalau kata yang ditanyakan itu walaupun kita tahu artinya, ini cenderung yang ngerjain soal reading nih, ketika dia tahu arti katanya, dia nggak lihat teks lagi karena buru-buru, tapi ternyata salah. Ingat, satu kata dalam bahasa Inggris itu artinya bisa banyak. Jadi arti kata yang kita tahu itu mungkin yang umum. Contohnya put kan artinya meletakkan. Tapi mungkin nggak kalau kita lihat konteks kalimatnya, he put his answer. Mungkinkah dia meletakkan jawabannya? Nggak mungkin dong. Nah, berarti put di sini bukan meletakkan artinya, maka nggak mungkin jawabannya Alpha dan Bravo. Kemungkinan answer itu bisanya di-express, maka jawabannya Charlie. So, be careful with the common word. Jadi, tidak seperti yang kita tahu artinya kadang. Oke, jadi hati-hati. Nah, jadi ingat vocabulary question itu kalau ketemu dalam soal TOEFL, yang pertama kita lihat dulu optionnya. Pastikan bahwa kita tahu minimal 3 optionnya, artinya, baru kemudian kita jawab. Kalau tidak, kita tinggalkan dulu, kerjakan soal lebih gampang. Dan yang kedua, kalaupun arti kata itu kita tahu artinya, tetap cek teks. Memastikan bahwa memang artinya sesuai dengan yang kita tahu. Karena arti kata itu bisa banyak dalam bahasa Inggris. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dipraktekkan ketika menjawab soal TOEFL. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.